Ada seorang penjaga pantai yang bernama Mitch. Dia baru saja menyelamatkan orang tenggelam. Mitch merupakan orang yang baik hati, royal, ramah, tidak sombong, dan suka menabung. Oleh karena itu, ia disukai banyak orang. Bahkan seorang turis gabut sampai rela membuat patung untuknya. Singkatnya, ketika Mitch berkeliling, ia melihat songgok bocil yang menemukan obat seperti narkoberry di sana. Dengan cepat, Mitch mengamankan barang tersebut. Di sisi lain, ada sebuah keributan di sebuah bar, dan hal itu memancing perhatian. Namun tak disangka, itu adalah awal pertemuan Mitch dengan Teteh Victory, yaitu gadis gelis pemilik bar tersebut. Lalu terlihat seorang pria agak gemoy bernama Ronnie. Dia terpukau dengan kecantikan rekan Mitch yang bernama CJ Parker. Dan kebetulan hari itu adalah ajang pendaftaran penjaga pantai baru. Dengan ketertarikan Ronnie kepada Parker, yaitu gadis yang tak pernah menutup auratnya, sampai saya pusing ngeblurnya. Ronnie pun bertekad untuk mengikuti ajang tersebut. Di sisi lain ada seorang cowok tampan dan rufahan yang bernama Mitt Brody. Ia datang ke pantai itu untuk bergabung menjadi penjaga pantai di sana. Dan awal kedatangannya, Brody bertemu dengan gadis gelis bernama Summer Alexandra, yaitu dada rata idola kita bersama. Akibat hal tersebut, Brody semakin bersemangat untuk menjaga pantai agar dapat memukau si cantik Summer. Ia pun pergi menemui Mitch dan mengatakan bahwa ia mendapatkan rekomendasi dari Trooper, yaitu kepala pemerintah, untuk bergabung menjaga pantai di sana. Namun Mitch tak memperdulikan hal itu, bahkan ia dan rekannya Stephanie terlihat menyepelekannya. Tak hanya itu, Mitch juga menegaskan bahwa semua orang yang berniat menjadi penjaga pantai, dia harus melewati beberapa tahapan-tahapan di sana. Mendengar hal tersebut, Brody mengingatkan Mitch bahwa ia akan membuktikan kalau Brody lebih cepat, lebih kuat, dan berurat darinya. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Yeah, we're making love, it's like a line of cocaine. Feels like heaven for a second, then I turn to a slave. She's kinda good at getting under my skin. Shoot me up, knock me down, cause she's my heroine. Until I'm lying on the floor, just trying to find myself a remedy. I've been drinking over... Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Di sisi lain, Ronnie tanpa sengaja dia melihat Parker di hadapannya. Ia ingin menyapa Parker, namun hal itu malah membuatnya tersedak. Setelah dibantu Parker, itunya Ronnie bangkit dari keterpurukan. Ronnie yang malu pun menjatuhkan dirinya hingga itunya terjepit di sana. Di sini Parker menyuruh Ronnie untuk menenangkan pikirannya dengan berpikiran yang baik-baik mungkin. Tapi ya gimana mau mikir yang lempeng kalau di depannya ada pepaya California. Dan hal itu membuat Ronnie menjadi pusat perhatian. Setelah hal itu, Mitch menemui Trooper untuk protes dengan adanya Brody, dan ia juga memperlihatkan narkoberry yang ia temukan. Namun entah kenapa, Trooper tetap meminta Mitch agar mau menerima Brody bergabung dengan timnya, yaitu dengan alasan karena Brody adalah juara renang 10 besar dunia dan mempunyai 2 medali emas. Di sisi lain, terlihat Victory sedang menemui anggota dewan yang bernama Rodriguez. Entah bisnis apa yang dibicarakannya, namun terlihat Victory seperti menyogoknya, yaitu untuk memperlancar bisnis kecilnya. Lalu, ajang pencarian bakat pun dimulai. Terlihat Ronnie yang sangat bersemangat mengikuti ajang tersebut. Tak lupa, Summer juga ikut serta di sana dan mereka semua pun mulai berjuang. Sedangkan Brody yang tak mau mengikuti audisinya, ia pun menunjukkan kekuatan dan otot-ototnya di sana. Sedangkan Mitch yang tak mau kalah dengan Brody, ia pun mengajaknya untuk adu mekanik. Bergelut dengan pengalaman plus badan sekekar itu, tentu saja Mitch dengan mudah mengalahkan Brody hingga tiba-tiba perhatian mereka terpecah saat ada wisatawan yang tenggelam. Dengan cepat Mitch dan rekan-rekannya bergerak untuk melakukan penyelamatan. Sedangkan Brody yang tak mau kalah, dia melalui jalur VIP dan berusaha memukau semua orang di sana. Namun lagi-lagi Mitch lah yang menjadi pahlawan di sana.
Setelah itu Mitch mengumpulkan para peserta untuk memberitahu siapa saja yang lolos. Terlihat nama Ronnie dan Summer terpampang di sana. Di sini, Summer sangat senang dengan hasil pengumuman itu. Terlebih si Ronnie, ia merasa perjuangannya nggak sia-sia. Sedangkan Brody, walaupun ia belum sehebat Mitch, namun ia mempunyai mental yang kuat dan pemberani, yang pada akhirnya Brody diizinkan untuk bergabung dalam timnya. Singkatnya terlihat Victory yang kembali menemui Rodriguez. Di sini Victory sangat marah karena Rodriguez gagal menjalankan apa yang telah ditugaskan. Dengan sedikit percakapan dari mereka, kita jadi tahu bahwa Victory berniat untuk menguasai real estate di sana. Bahkan juga dalang dari narkoberry yang ditemukan Mitch di awal film tadi. Bersamaan dengan itu, para penjaga pantai baru memulai pelatihannya. Di sana juga terlihat Ronnie semakin dekat dengan Parker. Hingga Stephanie mendapat kabar darurat bahwa ada kapal terbakar di tengah laut. Mitch dan kawan-kawan pun memulai aksinya. Dengan berani, ia melompat masuk ke air lalu menyelamatkan para korban. Di sini, Brody berusaha membantu. Namun aksinya itu malah membuatnya dalam bahaya dan hampir saja meninggoy. Sedangkan timnya berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Namun ada sebuah kejanggalan di sana. Terlihat salah satu dari gadis yang diselamatkan, dia membawa narkoberry dan sayangnya dalam insiden tersebut telah memakan satu korban yang ternyata adalah Rodriguez. Saat makan bersama, mereka merasa ada yang aneh dari kematian Rodriguez. Namun Brody mengingatkan bahwa kasus itu bukan urusan mereka. Namun Mitch menegaskan bahwa semua kasus yang terjadi di wilayahnya menjadi urusan Mitch dan Mitch mencurigai ini ada sangkut pautnya dengan Victory. Hingga ia memutuskan untuk datang menemui undangan pesta Victory kemarin. Lalu mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Malamnya pesta Victory telah dimulai. Mitch dan kawan-kawan pun membagi tugasnya masing-masing. Sementara itu, terlihat Victory sedang menyelidiki data diri seorang bos real estate bernama Cam dan berniat untuk membinasakannya. Dan di sini, ternyata David atau kawan Ronnie merupakan salah satu anak buah Victory. Sedangkan Brody, nampak ia menyuruh Ronnie untuk mengalihkan perhatiannya. Ia akan pergi memeriksa tempat tersebut dan benar saja, Ronnie mulai memberi sambutan kepada Victory dan begitulah aksinya. Namun sayangnya aksi mereka gagal malam ini. Di sini, Mitch tak mendapatkan informasi sedikit pun setelah Brody mengacau dengan minum-minum di sana hingga mabok. Di pagi yang cerah setelah tersadar dari maboknya, Brody datang menemui Mitch untuk meminta maaf atas kesalahannya semalam. Bahkan, Brody membuang piagam emasnya untuk membuktikan bahwa ia benar-benar meminta maaf kali ini dan tak akan mengulanginya lagi. Mitch pun luluh dan mereka kembali melakukan penelusuran. Mereka merasa ada yang janggal dengan kematian Rodriguez. Lalu Mitch mempunyai sebuah ide cemerlang di sana. Sesampainya di rumah sakit, Mitch, Brody, dan Summer mulai menyamar untuk masuk ke kamar jenazah. Sesampainya di kamar jenazah, mereka langsung memeriksa data-data jenazah Rodriguez. Dan kejanggalan mereka pun terjawab bahwa Rodriguez mengalami patah tulang dan tak ada asap yang memasuki paru-parunya, yang dalam artian dia meninggoy sebelum kebakaran. Hal itu membuat Mitch tahu bahwa Rodriguez menjadi korban pembinasaan, bahkan sebelum kapal terbakar. Tak berselang lama, terdengar suara langkah dari luar. Mereka pun segera bersembunyi. Ternyata mereka adalah anak buah Victory yang datang untuk menukar berkas kematian Rodriguez. Summer yang melihat hal itu pun segera merekam adegan tersebut. Namun sayangnya, aksi mereka terbongkar begitu saja setelah Brody kembali mengacaukan semuanya. Orang-orang Victory pun berhasil mengambil ponsel Summer dan segera melarikan diri. Kemudian Mitch dan yang lainnya pun melakukan pengejaran dengan motor. Dan siapa sangka, hal itu membuat Summer dan Brody berhasil menjatuhkan orang-orang Victory. Sementara itu, Mitch terus melakukan pengejaran. Hutan, gunung, sawah, lautan ia lewati. Hingga Mitch berhasil membuat anak buah Victory itu terpojok. Di sini, Mitch berusaha meminta ponsel Summer yang telah diambilnya. Namun orang tersebut malah menghancurkan ponsel itu. Dan tentu saja, hal itu membuat perbentrokan di antara mereka. Setelah berhasil menghajar orang-orang Victory,
Mitch dan yang lainnya pun pergi menemui Trooper dan Harper untuk melaporkan hal tersebut. Namun Trooper seolah-olah malah menghalangi Mitch dan kawan-kawan tentang kasus ini. Ditambah, satu-satunya bukti yang mereka miliki telah hancur. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun Mitch dan Brody tak menyerah. Mereka terus melakukan penelusuran hingga mereka melihat sesuatu mencurigakan di sebuah kapal pabrik sarden milik Victory. Setelah melihat hal itu, Mitch dan Brody pun melakukan penyamaran untuk mencari tahu apa yang ada di pabrik tersebut. Dan benar saja, Mitch dan Brody melihat narkoberry di sana. Mitch pun mencoba untuk menghubungi Trooper, yaitu untuk memberitahu hal tersebut. Namun kesialan kembali menghampiri Mitch. Dan bersamaan dengan hal itu, ternyata Trooper dan Halbert sedang menangani kasus kematian di wilayah kekuasaan Mitch, yang ternyata adalah David, yaitu sahabat baik Ronnie. Dengan hal itu, Mitch dianggap lalai menjalankan tugasnya. Trooper pun memberhentikan Mitch sebagai penjaga pantai dan menyerahkan jabatan itu kepada Brody. Tentu saja, Mitch sangat kecewa setelah usaha yang ia lakukan. Mitch malah diperlakukan seperti ini. Sebelum Mitch pergi, ia juga memberi kunci pos pada Brody sebagai salam perpisahan. Sejak saat itu, suasana pantai menjadi sepi. Bahkan, Brody juga sempat menghubungi Mitch dan memohon agar ia kembali. Namun, tak ada jawaban. Sementara itu Mitch yang bertransformasi sebagai sales Indosat, ada seorang yang pernah diselamatkan Mitch di sana. Ia memberi semangat Mitch agar kembali menjadi penjaga pantai kembali. Sedangkan Brody yang sedang mengawasi area kekuasaannya, ia melihat hal mencurigakan di sana. Tak membuang-buang waktu, Brody pun langsung mengejar pria tersebut. Akan tetapi pria itu lolos, namun ia menemukan sebuah kotak di sana. Hingga Brody pergi menemui Summer memperlihatkan sebuah foto korban kemarin yang diberitakan meninggoy karena dimakan hiu, dan saat Ronnie melihat foto itu, ia sangat kaget mengetahui bahwa itu adalah foto David, yaitu sahabat baiknya. Di sini satu persatu mulai terkuat Ronnie menjelaskan bahwa Dave adalah ahli teknologi dan dulu ia bekerja dengan Victory. Brody pun mengajak Ronnie untuk pergi ke rumah Dave, lalu menggeledah data komputer yang ditinggalkan. Benar saja, mereka menemukan banyak sekali barang bukti di sana. Brody sadar bahwa semua yang dikatakan Mitch benar. Di malam harinya Brody mengumpulkan semua anggota tim, lalu memberitahu apa yang ia temukan dan menjelaskan semuanya. Kini mereka juga paham bahwa Victory berniat untuk menguasai semua properti di sana, dan secara kebetulan malam itu Victory mengadakan pesta, dan mereka pun memutuskan untuk menghadiri pesta tersebut dengan modis. Mereka mendatangi kapal di mana pesta diselenggarakan. Stephanie, Gigi, dan Ronnie mengalihkan perhatian. Sementara itu, Brody berenang ke bawah kapal mencari apa yang dicarinya. Benar saja, Brody menemukan narkoberry di sana. Ia pun segera menyusul Summer untuk memberitahu Mitch. Sementara itu yang lainnya menemukan bos real estate. Di sini Chan sedang ditahan di sana. Namun dengan mudahnya Stephanie melumpuhkan pria tersebut. Sementara itu Brody yang hendak membaur, tiba-tiba anak buah Victory memukulnya hingga tak sadarkan diri. Victory yang merasa dalam bahaya pun segera meninggalkan tempat tersebut. Tak lupa ia juga menahan Brody di sana. Ia juga memberitahu bahwa Trooper juga telah disuapnya. Bahkan dulu saat Trooper menyuruh Brody bergabung di pantai, ternyata itu suruhan Victory agar Mitch tersingkir dan tak menghalangi bisnisnya. Setelah itu Victory membuang Brody ke dasar laut. Namun tiba-tiba Summer datang memberi Brody nafas buatan. Tapi bohong. Brody yang mengetahui posisi Victory pun mengajak Mitch untuk melakukan pengejaran. Sesaat setelah mereka sampai di sana, mereka telah disambut dengan tembak-tembakan. Ditambah anak buah Victory yang menghalangi mereka. Sementara itu, Ronnie mengaktifkan alat pemicu mercon, yaitu untuk menghalangi helikopter yang hendak menjemput Victory. Namun sial, setelah berhasil melumpuhkan ajudan Victory, Mitch mendapat tembakan di sana hingga terjatuh. Tak lupa Victory menodongkan senjatanya kepada Brody. Namun Mitch yang telah membeli Immortal kembali bangkit dan mengalihkan perhatian di sana. Sementara itu Ronnie mengeluarkan ultinya dan voila.
Ledakan hebat pun terjadi dan Victory pun telah binasa. Seperti biasa, pucuk Polly selalu datang saat masalah sudah selesai. Termasuk Halberd juga meminta maaf pada Mitch dan kawan-kawan. Setelah semua kejadian tersebut, terlihat Ronnie yang hidup bahagia dengan si Jay. Sedangkan Brody, dia berhasil meluluhkan hati Summer Alexandra si dada rata, lalu tamat. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月 Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.